Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Risnawati SPD, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Indragiri Hulu. Pada video ini saya akan menyampaikan aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan sama ibu yang telah hadir di sini untuk menghadiri presentasi saya. Pertama sekali, mari kita mengucapkan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan sehingga pada hari ini kita bisa hadir di sini untuk mendengarkan presentasi tentang penyebaran pemahaman dan penerapan budaya positif di sekolah. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita ke alam yang lebih bertakwa. Perkenalkan, nama saya Risnawati, saya calon guru penggerak angkatan 10. Sekarang saya akan mempresentasikan yaitu tentang tugas saya aksi nyata modul 1.4 budaya positif tentang menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif di sekolah. Oke. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu harus berpihak pada murid, menemukan kodrat murid yang sesuai dengan kodrat zaman dan kodrat alam. Maksudnya di mana? Kita itu kalau kita sekarang ini mengajar, itu kita harus berpihak pada murid, kita harus membuat di mana murid itu menjadi senang. Sedangkan kodrat alam sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, maksudnya kita itu mengajar harus berdasarkan perkembangan zaman. Karena pada saat ini kita itu mengajar Gen Z atau generasi Z itu dan mereka itu tidak bisa dipisahkan dengan yang namanya teknologi. Jadi kita juga harus mengajarkan dengan menggunakan teknologi. Kemudian kodrat alam maksudnya kalau kita mengajar itu kita harus lihat kita itu mengajar di daerah perkotaan atau pedesaan. Kalau kita mengajar di daerah perkotaan, contoh-contoh dari materi kita itu mungkin kita akan kasih contoh-contoh yang ada di kota. Begitu juga dengan sebaliknya, kalau kita mengajar di desa, kita harus mengasih contoh-contoh yang ada di lingkungan desa. Kemudian, untuk mendapatkan pendidikan yang membuat murid itu nyaman dan menyenangkan, maka guru itu harus menerapkan budaya positif di sekolah. Sekarang kita akan membahas tentang apa saja tentang konsep inti dari budaya positif itu. Budaya positif itu konsep intinya ada perubahan paradigma belajar, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, disiplin positif, keyakinan keras, dan segitiga restitusi. Kita akan coba bahas satu-satu. Yang pertama itu adalah perubahan paradigma belajar. Apa yang dimaksud dengan perubahan paradigma belajar? Perubahan paradigma pembelajaran adalah perubahan pola pikir yang pelajaran ke arah yang lebih baik yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Apa saja profil pelajar Pancasila itu? Itu ada berakhlak mulia, berkegiatan global, mandiri, gotong royong, bernalar kritis, dan kreatif. Itulah yang harus kita tukar sekarang pola pikir kita yang hanya kita biasanya kan gimana nanti mendapatkan nilai yang baik, tapi sekarang tidak. Itu lebih pada karakter daripada anak tersebut yang tercakup dalam yang kita sebut dengan profil pelajar Pancasila. Oke, yang kedua yaitu adalah disiplin positif. Apa yang dimaksud dengan disiplin positif? Disiplin positif itu dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Contohnya kalau di sekolah itu mungkin anak itu disiplinnya harus kasih segitu, sekian, melakukan sekian, berpakaian seragam, itu salah satu contohnya. Kemudian untuk mencapai kemerdekaan dalam konteks pendidikan, maka kita harus mendisiplinkan diri sendiri yang memiliki motivasi internal. Jadi motivasi internal itu adalah motivasi yang berasal dalam diri sendiri. Jadi kita nanti berusaha untuk membangkitkan motivasi dari diri sendiri atau dari diri anak itu sendiri. Kemudian murid yang dapat memiliki motivasi intrinsik sehingga mereka dapat berperilaku baik
dan menjunjung nilai-nilai kebajikan untuk mencapai tujuan yang mulia. Oke, yang ketiga itu adalah kebutuhan dasar manusia. Jadi kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama itu bertahan hidup. Bertahan hidup itu, jadi kita itu perlu makan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Itulah kira-kira yang bertahan hidup itu yang perlu murid juga memerlukan yang itu. Kemudian kasih sayang dan rasa ingin diterima. Rasa yang diterima itu mencakup rasa diterima, rasa dipedulikan, berbagi, kerjasama, dan menjadi bagian dari kelompok. Kemudian kebutuhan dasar manusia yang lain itu ada kekuasaan. Kekuasaan itu meliputi harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, walaupun tidak memimpin yang besar ya, mungkin memimpin yang kelompok kecil aja, mungkin kita memimpin dirinya sendiri, berprestasi dan diakui. Kemudian kebebasan. Jadi kebebasan itu ada mandiri, memilih atau pilihan, mencoba hal yang baru dan mengendalikan itu. Kemudian kesenangan. Kesenangan itu bermain, ketawa, traveling, tamasya atau yang lainnya yang membuat hati kita senang. Jadi siswa itu dia wajib, tidak hanya siswa, kita juga wajib memiliki kebutuhan dasar manusia itu. Seandainya seorang siswa itu tidak terpenuhi salah satu aja dari kebutuhan dasar mereka, maka mereka itu akan berperilaku berbeda dengan yang lainnya. Salah satu contohnya, misalnya anak yang nakal itu, atau anak yang suka membeli teman atau mengganggu temannya, berarti salah satu dari kebutuhan dasar mereka itu tidak terpenuhi. Biasanya kebutuhan dasar itu didapatkan dari keluarganya. Oke? Nah, kemudian yang selanjutnya adalah motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia ini ada 3. Yang pertama itu motivasi ekstrinsik, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi mereka melakukan sesuatu itu karena tidak nyaman atau takut dihukum. Itu dia motivasinya. Yang kedua itu adalah motivasi ekstrinsik juga, untuk mendapatkan imbalan dan penghargaan dari orang lain. Jadi ketika mungkin siswa itu mengerjakan sesuatu, dia ingin dapat nilai yang tinggi, itu adalah motivasi. Ketika tidak dinilai, kan dia tidak akan mengerjakan. Itu adalah motivasi ekstrinsik. Kemudian motivasi intrinsik, motivasi yang datang dari dalam diri mereka, itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka inginkan. Ini adalah motivasi yang paling bagus. Contohnya, biasanya ini dimiliki anak-anak yang pintar. Kalau seandainya saya, cita-cita saya mau jadi dokter atau menjadi apa, dengan cita-cita yang dia miliki itu, dia akan belajar walaupun nanti dulunya nggak nyata, dia juga mencatat, dia bisa menghafal. Itu dia motivasi intrinsik. Jadi motivasi intrinsik ini yang akan kita berusaha untuk tumbuhkan sama anak. Kemudian kita sebagai guru itu mempunyai 5 posisi kontrol guru namanya. Nah, yang pertama itu adalah penghukum. Penghukum ini kita melakukan sesuatu sama anak itu yang nggak ada hubungan dengan kesalahannya. Contohnya, anak itu terlambat, mungkin kita suruh lari mengelilingi lapangan itu. Itu salah satu contoh. Jadi nggak ada hubungan dari terlambat dengan mengelilingi lapangan. Kalau kita sering ngasih penghukum ini sama anak, itu nanti anak itu tidak dia tetapi akan ada nanti sertifikat dendam atau apa yang ada di dalam hatinya. Jadi ini posisi ini tidak baik sekali untuk dilakukan atau kita terapkan untuk kepada seorang anak. Kemudian gambar rasa bersalah. Gambar rasa bersalah ini ada satu contoh kata-kata. Guru berkata, kasihannya ibu, nanti ibu dimarahi headset gara-gara kalian. Karena kita juga ada ya seperti itu berbicaranya. Itu namanya membuat rasa bersalah. Jadi kalau misalnya seperti itu, anak tidak akan pernah jera untuk yang akan datangnya untuk melakukan kesalahan. Dia akan melakukan hal yang sama lagi pada lain waktunya. Kemudian posisi kontrol berikutnya adalah teman. Kalau teman itu kita merasa dia itu teman kita, friend kita. Jadi kita itu hanya santai aja tanpa kita melihat kesalahan mereka. Jadi kita berbicara seperti ini kira-kira. Besok jangan terlambat lagi ya, sekarang masuklah ke lokal tanpa kita ada mengasih hal
ABC-nya untuk menasehati atau mengapain dia. Kemudian posisi kontrol yang keempat adalah pemantau. Kalau pemantau ini kita membuat konsekuensi sama dia, kita telah membuat kesepakatan terlebih dahulu. Kalau kamu terlambat, kamu seperti ini. Kalau kamu tidak bertugas, kamu seperti ini. Salah satu contohnya yang bisa kita sampaikan itu, kamu tahu kan misalnya anak itu tidak belum selesai tugasnya, kamu tahu kan konsekuensi tidak buat tugas, kamu harus selesaikan dulu, kemudian kamu boleh istirahat. Kemudian posisi kontrol dulu yang kelima itu adalah manajer. Jadi manajer ini adalah posisi kontrol yang paling bagus yang kita terapkan pada siswa. Kalau yang ini kita itu mengasih motivasi prinsip kepada anak, itu salah satu contohnya. Kalau ibu jadi kamu, pasti ibu juga mau. Kamu melakukan itu pasti ada alasannya. Menurut kamu, apa yang akan kamu lakukan untuk menyelesaikan ini? Jadi misalnya ada permasalahan anak terlambat, jadi kita itu mencari tahu apa sih kenapa dia terlambat. Kemudian kita tanyakan alasannya, terus kita tanyakan lagi sama dia, apa sih solusinya biar kamu itu nggak terlambat lagi. Itu dia. Jadi semuanya dari dia, dan dia nanti yang berkomitmennya. Kemudian yang berikutnya, ini adalah salah satu contoh dari posisi-posisi yang dilakukan oleh guru. Kamu lagi memilih lapangan karena terlambat. Kemudian kemudian adalah keyakinan kelas. Mengapa kita harus membuat keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Beda keyakinan kelas dengan peraturan kelas. Kalau keyakinan kelas, kita itu meminta siswa untuk menyampaikan kira-kira apa sih yang mereka inginkan lakukan di kelas ini biar kelasnya aman, biar kelasnya nyaman, biar mereka itu enak belajar bersama teman-temannya. Cuman kalau peraturan kelas itu hanya satu pihak aja yang membuat guru aja. Peraturan kelas kita ini kita harus datang tepat waktu, kalian harus berpakaian rapi, bla 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 seperti itu. Dan mereka hanya menjalankan. Itu yang disebut dengan peraturan kelas. Kemudian kalau kita keyakinan kelas ini sangat penting kita buat, karena anak itu dia sama-sama merasa bertanggung jawab. Ini saya yang membuatnya kemarin bersama ini, maka saya harus menjalankannya. Itu dia kenapa kita harus membuat keyakinan kelas ini. Nanti di sini untuk membuat keyakinan kelas itu ada beberapa caranya. Yang pertama, kita mempersilakan semua warga sekolah untuk menyampaikan pendapat, maksudnya kalau di kelas itu ya, pada siswa yang ada di kelas. Kemudian kita mencatat semua masukan yang ada pada murid. Kemudian kita tinjau lagi satu-satu mana yang bisa kita pakai untuk keyakinan kelas, mana yang tidak bisa kita pakai untuk keyakinan kelas. Kemudian satu yang paling penting untuk membuat keyakinan kelas itu kalimat-kalimat kita itu adalah kalimat-kalimat positif. Contohnya, jangan membuang sampah sembarangan. Maka kalimat positif yang akan kita pakai, buanglah sampah itu pada tempatnya. Kemudian setelah kita tinjau nanti kita sepakat di lapangan, terus kita akan menangani sama anak-anak. Semua siswa itu menandatangani keyakinan kelas itu. Kemudian terakhir keyakinan kelas itu kita akan bagi biar semua anak itu bisa membaca dan melaksanakannya. Oke. Kemudian segitiga restitusi. Ini segitiga restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang baik. Ini hampir sama dengan kontrol guru yang ini. Jadi kita menyelesaikan sebuah permasalahan siswa dengan menggunakan restitusi, segitiga restitusi. Nah, langkah-langkah dari segitiga restitusi itu, yang pertama itu menstabilkan identitas, yang kedua memvalidasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, menstabilkan identitas itu adalah kita berusaha menstabilkan atau menenangkan emosi murid terlebih dahulu. Misalnya, murid itu dia terlambat, maka kita memanggil dia dan kita sampaikan. Semua orang itu mungkin pernah berbuat salah, itu juga dulu pernah terlambat, kan?
ada orang yang sempurna. Jadi mungkin kita bisa cari solusi tidak yang stabil kan. Jadi anak itu ya tidak saya aja ya yang pernah terlambat, mungkin tidak pernah terlambat. Anak itu akan berpikir seperti itu. Kemudian berikutnya adalah validasi tindakan yang salah. Jadi validasi tindakan yang salah itu semua yang dilakukan siswa itu pasti ada alasannya. Jadi kita memvalidasi pasti alasannya kira-kira. Jadi kalimat inti yang bisa kita gunakan, kamu pasti punya alasan kenapa kamu melakukan hal yang itu. Padahal kamu bisa melakukan hal yang itu. Misalnya anak itu terlambat, mungkin karena dia itu kita nggak tahu ekonomi orang, mungkin dia akan membantu orang tuanya jualan tadi malam, mungkin karena buat PR karena udah deadline-nya gitu kira-kira. Kemudian setelah itu menanyakan keyakinan kelas, karena kita sebelumnya udah buat keyakinan kelas, maka kita tanyakan keyakinan kelas dari masalah yang terjadi tadi. Contohnya, semua itu mempunyai motivasi internal. Jadi keyakinan kelas ini adalah salah satu cara untuk membuat motivasi internal daripada siswa tersebut. Jadi apakah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Jadi dia dalam terlambat itu apakah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Kita tanyakan sama dia. Kalau tidak, maka kita carilah tanyakanlah solusinya sama dia. Kira-kira kalau nggak sesuai dengan keyakinan kelas, kira-kira apa yang akan kamu lakukan? Maka jawaban itu dari dia. Dari dia jawaban, maka dia nanti yang akan mengerjakan apa yang dia inginkan. Oke, mungkin hanya segitu tentang budaya positif di sekolah. Mungkin kita masuk pada diskusi pertanyaan atau saran. Silakan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bertanya tadi kan ada untuk menjelaskan tentang keyakinan kelas. Pertanyaan saya, yang selama ini saya dengar itu kesepakatan. Apakah kesepakatan kelas ini sama dengan keyakinan kelas? Oke, terima kasih Desi, pertanyaan yang sangat bagus. Ya, selama ini kita mendengar kesepakatan kelas. Jadi pada dasarnya keyakinan kelas itu sama dengan kesepakatan kelas. Kalau seandainya cara kita mendapatkan kesepakatan kelas itu sama. Cara kita mendapatkan kesepakatan kelas itu sama. Keyakinan kelas itu bisa sama dengan kesepakatan kelas kalau seandainya cara kita untuk mendapatkan apa-apa dari isi kesepakatan kelas itu sama. Seperti tadi kita meminta semua pendapat anak-anak, kira-kira anak-anak kita mau buat kesepakatan kelas, apakah kira-kira yang akan kita lakukan di dalam kelas ini. Jadi anak-anak itu Bu, ini ya, kita catat semua, nanti kita saring lagi, kita buatkan jadi kalimat yang positif, nanti kita catat. Kalau seperti itu berarti sama, karena keyakinan kesepakatan itu hampir sama gitu. Cuman itulah intinya, kalau caranya itu sama berarti kita sama, berarti itu sama keyakinan dengan kesepakatan. Oke, gimana Bu Desi? Oke, terima kasih Bu Desi atas pertanyaannya. Oke, ada lagi Bu Devi yang bertanya. Oke, silakan Bu Devi. Terima kasih. Bagaimana seorang guru mengontrol hidup pembelajaran dalam keadaan anak yang memiliki interaktif khusus anak-anak? Ya, yang interaktif. Oke. Terima kasih Bu Devi untuk pertanyaannya yang sangat luar biasa. Anak yang interaktif, bagaimana seorang guru itu mengontrol anak yang interaktif? Yang pertama yang akan dilakukan guru itu, anak itu harus nanti guru itu harus memanggil anak, nanti harus kalau bisa itu anak yang interaktif itu mungkin kita cari dulu latar belakangnya apa, karena itu ada hubungannya dengan 5 kebutuhan dasar manusia gitu. Jadi 5 kebutuhan dasar manusia yang tadi mungkin boleh saya ini ya, 5 kebutuhan dasar manusia. Karena tadi itu pada dasarnya siswa yang bertingkah laku berbeda dari yang teman-teman sewajarnya
itu 5 kebutuhan dasar manusia dia itu tidak terpenuhi. Yang pertama itu bertahan hidup. Apakah mereka cukup makannya di rumah? Apakah pakaiannya itu layak yang seperti teman-temannya, tempat tinggalnya, keamanannya? Kemudian rasa kasih sayang, apakah dia cukup mendapatkan rasa kasih sayang? Apakah dia dipedulikan sama keluarganya? Apakah dia di dalam kelompoknya dia diterima? Kemudian kekuasaan dia, apakah harga dirinya terusik dengan teman-temannya atau dengan keluarganya, dia nggak dianggap, atau keinginan dia dianggap atau bermimpi atau berprestasi dia. Kemudian kebebasannya, apakah dia mandiri, kemudian dia bisa memilih dan dipilih, dia bisa mencoba hal yang baru, dia bisa mengendalikan diri. Kemudian kesenangan, apakah dia bisa bermain, tertawa, dan healing bersama teman-teman. Maka kita cek dulu Dedi, kita telah sampai mungkin kita bisa panggil dia, kita tanya dia gimana dia di rumahnya. Mungkin kita kan kalau kita udah bicara ini dan sama anak, kita tahu oh ternyata anak ini belum kasih sayang, ternyata anak ini belum perhatian, ternyata anak ini belum dihargai, gitu kan? Kan banyak hal. Kalau seperti itu mungkin kita bisa isi apa yang kosong sama dia. Mungkin itu salah satu. Jadi kita kalau misalnya ada anak yang nakal, dikatakan kita nggak boleh menjudge dia langsung, menghukum dia langsung. Kamu anak nakal, kamu anak ini enggak. Karena anak itu punya potensi sendiri-sendiri. Dia akan berkembang nanti berdasarkan potensi. Ki Hajar Dewantara itu mengibaratkan kita dulu ini adalah sebagai seorang petani. Seorang petani itu kita ada menanam padi, menanam ubi, menanam sawi mungkin ya. Jadi kita mengasihi anak itu pupuk yang berbeda dan dia akan tumbuh berbeda. Tugas kita hanya memupuk, meletakkan dia di tempat tanaman yang tanah yang subur, kita rawat dia, itulah tugas kita. Bukan kita, oh dia harus dia adalah padi, kita jadikan dia tidak kan bisa. Itulah dia. Jadi kita harus yang tadi 5 kebutuhan dasar manusia ini sangat penting sekali kita pahami terhadap anak. Karena kita ini adalah berasal dari keluarga dia. Jadi kalau seandainya dari keluarga dia juga dia akan selesai itu ke sekolahnya juga akan selesai. Itulah tugas kita membantu anak. Oke, Bu Dedi. Oke, terima kasih ya Bu Dedi atas pertanyaannya. Bu Dedi ada pertanyaan Bu Dedi ini? Apa itu contoh lain dari kontrol guru sebagai pengajar? Oke. Terima kasih Bu Dedi. Kita cek lagi tentang kontrol dulu sebagai pemantau. Jadi kita mempunyai 5 posisi kontrol dulu. Ada penghukum, kemudian pembuat rasa bersalah. Jadi yang penghukum dengan pembuat rasa bersalah itu kalau bisa nggak usah kita pakai di sekolah gitu. Jadi kalau kita ingin menerapkan budaya positif sama anak, nggak usah kita pakai. Mungkin selama ini sebelum saya belajar jadi guru penggerak, mungkin penghukum dan rasa bersalah ini sangat sering saya lakukan. Kadang-kadang saya juga merasa berdosa gitu. Setelah saya tahu, oh begitu ternyata ini sangat tidak bagus gitu ya. Jadi temuan ini juga tidak bagus. Setidaknya kalau kita tidak menggunakan kontrol guru manajer, nanti kita bisa menggunakan pemantau. Kalau pemantau ini kita membuat konsekuensi terlebih dahulu sama anak, kita membuat sebuah perjanjian sama anak, misalnya gini, misalnya kita masuk lokal, mungkin kita bilang sama anak, pertama ini mungkin pertama kali ya ibu masuk, baru pertemuan pertama lah ya, pertemuan pertama kita masuk, jadi kita berperjanjian, anak-anak kita berperjanjian ya, misalnya kalian tidak buat PR, kira-kira apa ya yang bisa nanti hukuman atau sanksi gitu, sanksi lah, tapi dia itu sanksinya itu sanksi yang arah positif, mereka sanggup melakukan, jangan sampai mereka itu merasa terbuli, merasa terintimidasi gitu. Itu dia. Ada kan, Bu, mungkin ada yang maksud, Bu, gimana Bu kalau seandainya yang belum selesai, PR-nya selesaikan dulu, boleh istirahat. Nah, gimana pilihan yang lain? Oh iya Bu, nggak apa-apa, itu kan udah apa mereka. Itulah yang disebut dengan jadi ketika anak kamu ingat kan konsekuensi kita pas pertama masuk apa yang diapakan gitu kan? Iya Bu, jadi yang belum selesai harus selesaikan. Oke,
Oke, terima kasih banyak atas kehadiran hari ini. Saya betul-betul berterima kasih. Waktu yang sangat sibuk ini masih sempat mendengarkan apa yang saya sampaikan tentang penerapan budaya tersebut di sekolah. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada kata-kata yang salah, saya yang salah. Saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.